Halo, kenalin aku Fadila Sabrina Syamel, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku sedang melakukan penelitian mengenai dampak organisasi terhadap prestasi akademik. Nah, di sini aku izin ke kamu untuk mewawancarai kamu mengenai topik tersebut. Apakah kamu bersedia untuk aku wawancarai dan aku izin record juga hasil wawancara ini? Bersedia? Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh perkenalan diri kamu dulu, jurusan kamu dari apa, dan kesibukan yang sedang kamu lakukan sekarang tuh apa sih? Gitu. Baik, perkenalkan, nama aku Rafael Dante Alexander atau biasa aku dipanggil Dante. Aku dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2023 dan untuk kesibukan, selain ya kesibukan akademik di kampus, aku juga ikut beberapa organisasi baik itu di internal maupun eksternal kampus. Wow, menarik banget, eksternal sama di kampus juga ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih organisasi yang kamu ikutin baik di eksternal maupun di kampus? Baik, kalau organisasi eksternal aku ikut namanya TSAUI atau Tanoto Scholars Association UI, di mana itu adalah organisasi yang diperuntukkan penerima beasiswa Tanoto Foundation gitu. Kalau misalnya di internal kampus, aku ikut BEM Visip UI. Oh, menarik banget. Kira-kira kamu sebagai apa tuh di dalam organisasi itu, baik di eksternal tadi dan juga di dalam kampus juga? Baik, kalau di TSAUI sendiri, aku menjadi manajemen kreatif, di mana aku menjadi salah satu staff di engagement teamnya. Dan tugasku di sana adalah untuk memastikan bahwa sosial media TSAUI mendapatkan engagement yang bagus oleh masyarakat luas agar kita bisa sharing-sharing konten atau misalnya bisa promosi untuk beasiswa itu sendiri. Kalau misalnya di internal kampus di BEM Visip UI, aku menjadi staff dari Departemen Seni Budaya, di mana pekerjaanku saat ini adalah untuk melaksanakan program-program kerja yang aku sedang urus sekarang adalah Gelma Visip UI. Wow, sibuk banget ya, udah mana kampus, ada kelas juga gitu kan, terus juga organisasi di luar kampus, juga di kampus. Nah, kira-kira tuh dalam seminggu tuh kamu ngabisin waktu ngapain aja gitu, baik itu di organisasi yang eksternal maupun yang di kampus? Kalau seminggu sebenarnya tentatif ngapainnya, tapi mungkin rata-rata dalam seminggu itu kita bisa rapat mingguan biasanya untuk mengamati progres dari pekerjaan-pekerjaan kita di organisasi tersebut. Selain itu, kita juga bisa melaksanakan program kerja tadi, mungkin kayak ya ketemuan sama vendor atau misalnya perencanaan acaranya dan lain sebagainya. Oh, sibuk banget ya, kayak udah rapat, terus juga kelas gitu. Nah, kira-kira dari itu semua apa sih yang kamu tuh merasa, apa yang kamu dapetin dari diri kamu mengenai organisasi ini, ikut organisasi ini gitu? Tentunya dampak untuk aku sendiri banyak banget ya, terutama di soft skill dan hard skill aku, dimana aku belajar tentang manajemen waktu dan juga manajemen stres gitu, dimana hal tersebut malah condong untuk membantu aku terkhususnya di saat menghadapi tantangan-tantangan di dunia perkuliahan. Ya, menarik banget sih, emang itu tuh organisasi tuh penting banget berarti ya untuk mengasah kemampuan kita. Betul buat di sih. akademis juga. Betul. Gitu. Nah, dari tadi kan aku dengar wawancaranya tuh kamu kebanyakan ngasih dampaknya itu dari organisasi adalah dampak yang positif. Tapi ada nggak sih dari dampak negatifnya juga? Tentunya ada ya, karena pasti kan itu mengorbankan sesuatu. Yang bisa aku bilang dari ikut organisasi adalah mengorbankan tenaga dan juga waktu. Yang pastinya waktu sama teman-teman jadi berkurang, waktu sama keluarga jadi berkurang, dan tenaga pastinya karena waktu untuk istirahat jadi berkurang, akhirnya mungkin ya rada capek atau misalnya kadang-kadang juga rentan untuk bisa sakit dan lain sebagainya sih. Tapi kalau misalkan dampak kepada akademik kamu sendiri kayak gimana? Kalau dampak untuk akademik aku, organisasi malah memberikan banyak banget skill yang bisa aku gunakan dan aku aplikasikan di akademik aku sih. Kayak misalnya contoh tadi manajemen waktu, aku bisa lebih mengatur skala prioritas aku dalam belajar. Misalnya aku bisa mengatur mana mata kuliah yang bebannya lebih tinggi yang harus aku prioritaskan dibanding mata kuliah yang mungkin beban belajar itu lebih sedikit. Itu untuk manajemen waktu. Dan untuk manajemen stres pasti ya karena mahasiswa sendiri rentan banget untuk kena stres karena mungkin sibuknya pembelajaran atau mungkin ada masalah-masalah di luar kampus. Tapi dengan skill
manajemen stres yang aku dapatkan dari organisasi, malah itu sangat membantu aku di kehidupan akademik aku. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah aku mendapatkan banyak pembelajaran baru dari organisasi itu sendiri. Misalnya contoh di mata kuliah PPDK, aku dilatih untuk bisa menulis penelitian secara kualitatif. Nah, dalam organisasi sendiri aku sudah terbiasa dan dibiasakan untuk menulis sebuah laporan yang mungkin dalam penyusunannya 11-12 sama penyusunan laporan penelitian di PPDK itu sendiri. Jadi secara tidak langsung banyak banget hal-hal yang mempermudah aku yang aku dapatkan dari organisasi. Tapi dari tadi aku dengar itu lebih berpengaruhnya kan ke soft skill dan hard skill ya. Tapi kalau misalkan dari segi nilai sendiri, kamu ngerasa organisasi itu menambah nilai kamu atau justru memperjelek nilai kamu? Kalau dari pengalaman aku sendiri, justru itu malah menambah. Karena tadi aku sudah jadi terbiasa untuk bisa belajar secara efektif dan juga sudah bisa untuk melakukan manajemen waktu yang lebih efektif lagi. Jadi waktu belajar aku walaupun waktuku sedikit, tapi aku tetap bisa belajar secara efektif dan dapat hasil yang maksimal juga sih. Tapi kalau misalkan disuruh pilih untuk kedepannya kan sepertinya kuliah akan lebih sibuk gitu ya. Kamu memilih untuk tetap organisasi atau fokus akademik atau menyeimbangkan keduanya? Pastinya itu nanti harus diatur di skala prioritas aku. Tapi yang bisa aku katakan sekarang bahwa kedua hal, baik itu organisasi maupun akademik, itu merupakan skill yang sangat dibutuhkan di dunia selepas kuliah. Makanya mungkin kedepannya aku tetap akan ikut organisasi walaupun mungkin prioritas aku untuk belajar akan lebih banyak, tapi keikutsertaan aku dalam organisasi juga tetap dilakukan seperti itu. Nah, tapi kamu merekomendasikan nggak untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau misalkan adik-adik kelas kamu untuk ikut organisasi seperti kamu sambil melaksanakan berbagai kegiatan akademik? Kalau dari aku sendiri, banget sih pastinya untuk bisa ngajak mereka gitu ikut organisasi. Karena banyak banget pengalaman yang bisa didapat, banyak banget pembelajaran yang bisa didapat, dan pastinya yang aku rasakan sendiri banyak kemudahan-kemudahan yang baru aku sadari setelah aku ikut organisasi. Oke, jadi kamu tuh lebih merasa organisasi itu punya banyak banget ya peluang-peluang untuk kita mahasiswa baru atau mahasiswa yang udah lama juga. Paling pertanyaan dari aku segitu aja sih. Wawancara kita selesai. Aku izin pakai data ini untuk penelitian aku ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.